Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 PDBA 8 Universitas Airlangga, dan pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan sebuah podcast dengan beberapa narasumber terkait dengan maraknya kasus pelecehan seksual. Dan sebagai disclaimer, para narasumber juga sudah menyetujui akan adanya podcast ini, dan nantinya kami akan berdiskusi dan bercerita bersama tentang pengalaman kasus pelecehan seksual mereka. Selamat malam narasumber A dan narasumber B. Selamat malam. Baik, langsung saja kita awali ke pertanyaan pertama. Bisa menceritakan apakah pernah mengalami kasus pelecehan seksual dan jika iya bagaimana? Baik, terima kasih narasumber atas jawabannya. Mungkin dari narasumber B juga bisa menceritakan, silakan. Baik, jadi kalau dari pengalaman saya pribadi itu saya menceritakan ya, karena yang waktu itu seharusnya orang yang paling dihormati ya. Bagaimana sih reaksi kalian saat pertama kali mengalami hal tersebut? Saya sendiri jelas kaget ya, terus nggak nyangka aja gitu. Sangat kaget juga sih pas waktu Setelah mengalami kejadian tersebut, mungkin apakah ada dari Anda yang melakukan istilahnya mungkin pergi ke psikolog atau bercerita ke teman dan lain sebagainya? saya menceritakan kepada teman ya. Baik, sama sih seperti narasumber Menurut A ya. Anda, hukuman apa sih yang pantas dilayangkan untuk pelaku pelecehan seksual? Diasingkan atau mungkin di penjara gitu. Sanksi sosial pastinya dan juga penjara yang setimpal Pesan-kesan untuk masyarakat di luar sana, korban-korban ya, agar tidak menjadi pelecehan ya. Pertama mungkin ya menjaga pakaian, selalu berhati-hati, segera melapor, jangan takut untuk melapor jika Anda dilecehkan. Anda harus lebih berani juga untuk speak up. mungkin bisa dilanjut oleh narasumber B, silakan. Kalau kalian memang pernah mengalami, jangan takut gitu untuk bilang, untuk cerita ke teman Anda gitu, minta bantuan orang tua itu juga harus mulai dini terhadap anak. Bisa kita ambil kesimpulan dari podcast ini bahwa pelecehan seksual itu benar-benar tindakan yang sangat mengganggu kesehatan mental bagi para korbannya gitu ya. Jadi podcast ini memang ditujukan untuk masyarakat semua agar bisa lebih waspada dan juga merasa bahwa kalian sebagai korban itu tidak sendirian. Banyak teman-teman dari kalian yang berani speak up dan juga akhirnya bisa tertolong karena keberanian mereka gitu. Mungkin semangat juga buat para korban di luar sana. Semoga masalah kalian bisa teratasi. Mungkin kesehatan mental kalian juga nantinya bisa semakin Dalam membaik. agama Islam, kekerasan seksual ini sangat tidak terpuji. Kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan yang tercela karena Islam telah mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk saling menghormati dan menghargai kepada siapapun tanpa melihat posisi, jabatan, umur, bahkan jenis kelamin dari seseorang tersebut. Agama Islam sangatlah melarang para umatnya untuk memegang anggota badan dari seorang perempuan, bahkan memandang yang menimbulkan syahwat, karena hal tersebut sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan serta mendekati zina. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nur ayat 30-31. Dalam surah tersebut sudah dijelaskan bahwa dikatakan hendaklah para perempuan selalu menjaga dirinya dan para laki-laki harus juga menjaga nafsunya. Seharusnya kaum wanita memiliki komitmen diri dengan menerapkan hukum Islam pada diri sendiri, seperti yang pertama, berbusana sesuai ajaran Islam. Yang kedua, selalulah ditemani muhrim ketika hendak melakukan urusan-urusan di luar rumah. Yang ketiga, hindari pamer wajah yang dapat mengundang fitnah, khususnya dari lawan jenis. Yang keempat, berikan kecantikan dan dandanan seorang muslimah hanya kepada suami semata, bukan orang lain. Yang kelima, hindari wangi-wangian di luar rumah, kecuali untuk suami. Dan yang terakhir adalah jika hendak keluar rumah, maka harus meminta izin keluarga atau suami ataupun orang-orang terdekat. Selain kaum wanita, kekerasan seksual itu juga bisa terjadi kepada kaum laki-laki.
Maka dari itu, peran orang tua dalam mendidik putranya sesuai dengan syariat Islam sangatlah penting untuk diperhatikan. Seperti yang pertama, membiasakan bacaan Al-Quran. Yang kedua, menjadi tauladan yang baik bagi anak. Yang ketiga, menanamkan tauhid dan akidah yang kuat. Yang keempat, menanamkan kewajiban agama. Yang kelima, mengajarkan berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah menanamkan kebiasaan bersyukur.